Pemirsa, sebaiknya Anda berhati-hati saat bertransaksi dengan menarik maupun menyetor uang di bank. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang nasabah bank dirampok 2 orang komplotan perampok di siang bolong. Aksi perampokan di siang bolong ini terekam kamera CCTV sebuah minimarket. 2 orang perampok yang diduga sudah mengintai korban langsung merebut tas yang dibawa korban sesaat setelah keluar dari mobilnya. Korban yang merupakan kepala cabang sebuah perusahaan pembiayaan otomotif terluka dan harus kehilangan uang puluhan juta rupiah. Peristiwa terjadi di kawasan Jalan Boulevard Hijau, Kota Harapan Indah, Medan Satria, Bekasi. Korban, Surya Leona, baru saja memarkirkan kendaraan di depan kantor yang berada tepat di samping sebuah minimarket. Korban yang diduga sudah diikuti sejak dari bank langsung diserang pelaku membawa senjata tajam. Pelaku kabur usai menggondol tas berisi uang puluhan juta rupiah yang dibawa korban. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas juga mengamankan rekaman kamera CCTV milik minimarket untuk penyelidikan. Kasusnya kini ditangani Polsek Medan Satria, Bekasi. Komplotan perampok melarikan diri setelah berhasil membawa uang senilai 60 juta rupiah dari total yang ada 200 juta rupiah lebih yang baru diambil dari bank. Dari keterangan saksi diduga ada lebih dari 2 orang pelaku yang berada di lokasi saat kejadian. Tiba dia langsung naik motor, megang senjata gitu. Senjata parang? Iya, parang. Langsung lari. Langsung lari? Iya. Dia berdua? Berdua. Kayaknya sih 4 motor. 2 motor. 2 motor, 4 orang? 4 orang. Tim Reserse Gabungan Polda Sulawesi Selatan menangkap 3 terduga pelaku penyerangan dan pembakaran kantor DPRD Kabupaten Goa. Polisi juga menyita senjata berupa busur dan puluhan anak panah yang disimpan pelaku di lokasi penggerebekan. Pasca pembakaran kantor DPRD Goa Senin kemarin, tim gabungan Polda Sulsel langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. 3 pemuda yang diduga menjadi pelaku penyerangan berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah warga yang tidak jauh dari Istana Bala Lompoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti senjata tajam berupa busur lengkap dengan anak panah yang terbuat dari besi cor dan paku. Ketiga tersangka pelaku dibawa ke Mapores Goa untuk diperiksa. Bentrokan yang berujung pembakaran gedung DPRD Kabupaten Goa terjadi pada Senin siang. Diduga pembakaran kantor DPRD dilakukan oleh massa dari kelompok pendukung kerajaan Goa. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Kepolisian masih berjaga di 4 titik untuk memastikan situasi tetap kondusif. Sementara Polda Sulawesi Selatan telah mengeluarkan rilis terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus pembakaran gedung DPRD Goa. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Jen William, langsung dari gedung DPRD Goa, Sulawesi Selatan untuk informasi selengkapnya. Jen, dari pantauan Anda, bagaimana situasi terkini di lokasi? Ya Robert, berdasarkan pemantauan kami, situasi saat ini di gedung DPRD Kabupaten Goa masih sama seperti sebelumnya. Seperti yang bisa Anda saksikan Robert, ini di gedung ini masih dipasang garis polisi atau polis line di sekeliling gedung. Kemudian reruntuhan atau puing-puing dari reruntuhan atap dan juga pecahan kaca ini masih berserakan di sekitar gedung. Dan memang pengamanan masih terus dilakukan, Robert. Ada sebanyak 1 peleton petugas gabungan yang merupakan gabungan dari Polda Sulawesi Selatan dan juga Polres Goa. Ini dikerahkan untuk berjaga di 4 titik. Keempat titik tersebut selain di gedung DPRD Goa ini juga dilakukan pengamanan di kantor Bupati Goa yang jaraknya hanya sekira 50 meter dari gedung DPRD ini. Kemudian juga petugas kepolisian berjaga di rumah jabatan Bupati dan juga di Istana Bala Lompoa. Menurut pemantauan kami, siang hari tadi beberapa anggota DPRD Goa ini
juga terlihat masih ada yang beraktivitas. Mereka juga mengevakuasi benda-benda yang masih bisa diselamatkan dari kejadian kemarin seperti ada meja, ada kursi, dan juga beberapa berkas. Dan berkas-berkas ini nantinya akan dibawa oleh anggota DPRD Goa ini ke rumah mereka masing-masing. Selain itu, Robert, kami juga tadi sempat berbincang dengan Bupati Goa Adnan Yassin Limpo. Tidak banyak pernyataan yang diberikan oleh Adnan kepada kami, hanya pernyataan normatif saja seperti itu yang mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kejadian ini kepada kepolisian, dan ia juga menyediakan aula di kantor Bupati Goa ini untuk menjadi tempat sementara bagi anggota DPRD Goa untuk beraktivitas. Robert. Baik, Jen, lalu dari informasi kami dapatkan, polisi sudah merilis dari hasil penyidikan yang mereka telah jalani. Berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian? Ya, Robert, berdasarkan rilis dari Polda Sulsel, dari 5 orang terduga pelaku pembakaran gedung DPRD Goa ini, 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku utama dari kejadian tersebut. Dan ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada di gedung DPRD Goa ini yang dilihat oleh tim dari Polda Sulawesi Selatan. Dan memang kelima orang termasuk 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini masih dalam pengejaran petugas kepolisian atau pihak kepolisian. Untuk itu, Polda Sulsel menghimbau kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri ke kepolisian. Dan selain menetapkan 3 orang sebagai tersangka, ini Polda Sulsel juga mengidentifikasi sekitar 10 orang lainnya yang melakukan penjagaan pada saat aksi pembakaran berlangsung kemarin dengan menggunakan senjata tumpul seperti itu. Dan berikut kami tampilkan kutipan wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Selatan Anton Carlian. Kalau sudah mau ditangkap itu sudah pasti tersangka. Perannya itu satu yang membakar, 2 yang membantu. Tapi yang membakar cuma 1 orang. Terekam CCTV ada berapa orang? Ada, ya, kalau yang di luar banyak sih, ada lebih dari 10 ya. Di luar kan bawa bata, ada yang bawa kayu. Tetapi yang di dalam ya cuma 3 orang itu? 3 orang itu. 3 orang keluar, terus 5 orang karena kursi kan ada di pinggir ini, kursinya itu ditumpuk-tumpukin di tempat. Untuk sementara demikian, Robert, yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jan William atas informasi Anda. Selamat petang, Satgas Tanggap Darurat Banjir Bandang Garut, Jawa Barat telah melakukan evaluasi pada tahap pertama. Sore ini akan diputuskan masa tanggap darurat, apakah akan diperpanjang atau tidak. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Lalita Gana Putri, langsung dari Makodim 0011 Garut, Jawa Barat. Lalita, apa hasil keputusan rapat Satgas Gabungan pada petang hari ini? Ya, untuk rapat evaluasi tanggap darurat Satgas Gabungan untuk mengawal banjir bandang di Garut tahun ini masih belum berlangsung, yakni akan dirancanakan pada malam hari nanti. Dan namun pada hari ini proses pencarian sudah dihentikan sementara, dan direncanakannya proses pencarian terhadap ke-19 korban yang masih hilang akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan. Meski demikian, untuk status apakah tanggap darurat diperpanjang atau tidak masih menunggu keputusan Bupati Garut Rudi Gunawan, dan keputusan tersebut nanti akan dibahas dalam rapat evaluasi tanggap darurat banjir bandang pada malam hari nanti. Untuk lebih selengkapnya kita tanyakan langsung pada tim tanggap darurat. Sudah bersama saya dengan Kepala Basarnas Bapak Riyadi dan juga Komandan Kodim 0611 Garut Bapak Letkol Armet Setiohani Susanto. Saya ke Bapak Riyadi terlebih dahulu. Pak Riyadi, Anda tadi menyatakan bahwa proses pencarian akan diperpanjang 3 hari. Itu sistemnya seperti apa? Meskipun nantinya tanggap darurat tidak akan dilanjutkan misalkan. Oke Mbak, terima kasih. Untuk proses evakuasi korban atau proses pencarian dan pertolongan, memang sesuai dengan undang-undang kan 7 hari. Namun kami ini sudah merapatkan di sini pertimbangan dampak psikologis dari keluarga akan kami panjang sampai 3 hari lagi, sampai tanggal 30. Namun itu tidak harga mati. Tanggal 30 lagi nanti evaluasi, bisa kita laksanakan lagi atau kita berhentikan. Ini jangan
harga mati, tidak. 30 itu perpanjangan kami sampai 3 hari. Nanti 3 hari lagi ke evaluasi, kalau perlu diperlukan lagi kita evaluasi lagi. Besok tim akan kami pusatkan di Batu Jati Gede, ada beberapa peralatan yang kami siapkan dari Insiden Commander sudah menyiapkan isolator apung, drone, terus dari BPBD menyiapkan peralatan perahu karet. Jadi semua potensi besok kami kerahkan ke sana untuk selama 3 hari kita maksimalkan. Namun masih ada penyisiran di daerah Cimanuk, di aliran Sungai Bantaran Cimanuk maupun di penyisiran di daerah lapangan Paris maupun di Copong maupun di Cimacan. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Sekarang kita ke Pak Dandim. Pak Dandim, ini masih belum ada keputusan apakah tanggap darurat ini berpanjang atau tidak. Nah ini apakah akan merubah sistem pencarian karena masih 19 orang yang belum ditemukan? Ya. Tentunya proses pencarian dan evakuasi korban ini tetap kita lakukan. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati, kemudian kita juga melakukan pertimbangan-pertimbangan di lapangan, ya mengingat memang ya korban 19 orang belum kita temukan. Kita berupaya semaksimal mungkin, tadi disampaikan oleh dari Basarnas bahwa fokus kita adalah di Bendungan Copong, kan mengingat Bendungan Jati Gede ya, dengan melibatkan semua perlengkapan yang kita ada, termasuk kita akan berupaya untuk mendatangkan beko apung. Nah, namun demikian upaya penyisiran di sepanjang Sungai Cimanuk ini dari hulu sampai dengan Waduk Jati Gede tetap kita lakukan. Terima kasih atas waktunya Pak Dandim dan juga Kepala Basarnas Jawa Barat. Ya, demikian laporan dari Garut. Kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Lalita Ganda Putri atas informasi Anda langsung dari